Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni di minggu yang pertama. Hari ini, marilah dengan hati yang bersyukur kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menenangkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, sucilah Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, suci, segala pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu, sedap nafasku muliakanmu. Sudah bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu, sedap nafasku muliakanmu. Surga bumi berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci. Kami tersungkur di hadapan tahta-Mu dan menyembah-Mu. Suci, 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 di depan tahta-Mu.
namamu. Saat ini marilah kita secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Karena sungguh kita tahu bahwa kita tidak layak untuk menghadap Allah yang kudus. Biarlah kita masing-masing berdoa. Kita mohon supaya Tuhan sekali lagi mengampuni kita. Mengampuni akan segala kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di hadapan hadirat-Mu yang suci, kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak layak. Tapi kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang pemurah. Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh kedapatan layak untuk memuji dan menyembah. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa mencukupi akan segala kebutuhan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang menopang kami hingga hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kekuatan. Kami masih diberikan kesehatan. Kami juga diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami rindu Tuhan yang boleh menikmati segala pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah nama Tuhan yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Dan setiap kami boleh diberkati dan mendapatkan kekuatan yang baru dari puji-pujian melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Di dalam kondisi saat ini, di dalam hari-hari hidup kita, mungkin terkadang kita merasa sulit untuk melangkah. Namun kita bersyukur karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia yang memberikan pengertian, Dia yang memberikan kekuatan, sehingga kita boleh terus berjalan hingga hari ini. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian Denganmu Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
kepada Tuhan, karena Ia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Katakan, tak pernah aku ragu akan kesetiaan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku percaya dan sepenuh jiwaku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa butuh curah begitu senantiasa dengan bertuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa butuh curah begitu senantiasa dengan bertuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa butuh curah begitu senantiasa dengan bertuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jemaat bangkit berdiri, bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Ketika kita galau, sedih, cemas, ada baiknya kita menepi sejenak dari segala rutinitas. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan sambil kita merenungkan kembali berapa banyak kebaikan dan penyertaan Tuhan yang telah hadir dalam hidup kita, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan dan ketenangan hati. Tenanglah kini hatiku, karena ku tahu Tuhan yang memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja,
gelap benar, namun hatiku tenang. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanku yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ku tak menyesal dengan hidupku, betapapun keadaanku, karena ada Tuhan yang dekat denganku, dan tangannya ku pegang erat. Bait yang ketiga. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanku yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanku yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang, tanganku dipegang teguh. Tanganku ada tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita menyadari kalau kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan kebenaran Tuhan untuk membimbing dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, percaya di saat ku tak mengerti, di saat ku tak melihat. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat
kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Ku percaya firman-Mu ya Adam. Ku percaya kuasa-Mu melampaui segala masalah. Ku percaya hikmat-Mu dan pengertian-Mu Tuhan melampaui segala pikiran. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Katakan percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya Tuhan, ku percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku, percaya pada, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya padamu, percaya
sekali lagi katakan percaya padamu. Percaya padamu. Shalom saudara sekalian, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu, memuji Engkau, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami ketika kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk kami juga boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari saudara kita membukanya. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia seperti roller coaster. Bagi seorang yang bermain permainan ini, dia tahu ketika dia berada di atas dan ketika ia berada di bawah. Saudara, itulah kehidupan manusia di dalam dunia ini, di mana juga demikian orang Kristen dalam kehidupan kadangkala ada di atas dan tidak terus di atas.
Kadang ada di bawah dan tidak terus di bawah, bukan? Demikian juga dengan iman kerohanian kita, saudara sekalian. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, maka saudara, di dalam perjalanan iman kita seharusnya kita terus bertumbuh seperti menaiki gunung. Semakin mendaki, saudara, semakin tinggi. Dan semakin tinggi, saudara, di dalam perjalanan itu, maka semakin berat. Apakah kita akan sampai ke puncak? Saudara, saya pernah 2 kali ke puncak Gunung Bromo. Nah, pendakian daripada anak tangga itu sebanyak 250 anak tangga. Saudara, waktu saya menaiki tangga satu demi satu, tidak bisa langsung menaiki tangga 250 anak tangga itu. Tetapi harus berapa anak tangga, ya, lalu berhenti dan berhenti. Saya tidak bisa menghitungnya berapa kali saya berhenti untuk mengasap sebentar. Tarik napas dulu, lalu naik lagi, berjalan lagi, saudara. Dan begitu letihnya, begitu capeknya, berhenti lagi. Lalu menaiki lagi, jalan lagi. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan kita menaiki tangga itu, saudara, kita ibaratkan di dalam kehidupan kita juga adalah satu perjalanan iman kita di dalam mengikuti Yesus. Saudara, kadang-kala di dalam mengikuti Yesus, saudara, kita tidak terus mempunyai kekuatan untuk naik, saudara. Untuk yang kita mau terus semakin tinggi, semakin bertumbuh ke arah Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mau berjalan terus, saudara, di dalam kehidupan kita dengan iman. Biarlah kita mau berjalan hidup di dalam iman. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 17, karena orang benar hidup oleh iman. Saudara-saudara sekalian, bagaimana di dalam kehidupan kita saat ini, saudara? Ketika kita menghadapi akan wabah COVID-19 ini, saudara. Saudara, mungkin kita menghadapi masalah dan masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita hari ini. Apakah saudara kita menjadi lemah di dalam kita menghadapi akan satu pergumulan di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi kuat di dalam menghadapi pergumulan permasalahan di dalam kehidupan kita? Saudara, mungkin hari ini kita berpikir ketika kita memandang akan hari esok ke depan, di mana hari ini wabah COVID-19 belum berakhir. Saudara, mungkin kita bertanya, saudara, berapa lama lagi? Saudara, mungkin kita banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Apakah Tuhan peduli kepada saya? Apakah Tuhan akan menolong saya? Saudara, semua pertanyaan ini di dalam hubungan kaitan dengan iman saudara dan saya tentunya. Bagaimana saudara di dalam pergumulan akan kehidupan kita, saudara? Mungkin kita bertanya dan bertanya. Di dalam pergumulan kita, saudara, mungkin kita juga mengatakan, kapan giliran saya? Ketika kita menyaksikan dan mendengar ada orang yang di PHK, mungkin kita bertanya, kapan giliran saya? Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana, saudara, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita.
akan masalah-masalah, ujian, pencobaan yang kita alami, saudara. Saudara, di dalam Roma pasal 4 ayat 19, kita melihat satu contoh, yaitu Bapak Abraham. Di dalam Roma 4 ayat 19, di sana dikatakan, saudara, bahwa imannya Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia sudah lanjut usia. Yang saat itu saudara umurnya 100 tahun. Dia sudah lanjut usia dan tubuhnya sudah semakin lemah. Tetapi saudara, imannya tidak menjadi lemah. Nah, saudara, pagi hari ini kita mau belajar, saudara, bagaimana saudara di dalam menghadapi pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak menjadi lemah. Iman kita tidak menjadi lemah. Angin yang kencang bisa saja menyebabkan seekor monyet jatuh dari atas pohon. Akan tetapi bagi monyet yang memiliki pegangan yang kuat, sejauh dahan yang dipegangnya itu kuat dan sangat kuat, maka angin sebesar apapun, saudara, tidak akan membuat monyet itu terjatuh. Sebaliknya, ketika angin semakin kencang menerpa monyet itu, maka semakin kuat monyet itu memegang dahan pohon itu. Jadi semakin kuat angin bertiup, semakin kuat juga monyet itu memegang dahan pohon itu. Dari contoh ini, saudara, kita dapat belajar bahwa seharusnya di dalam menghadapi pergumulan hidup, iman kita harus kuat, saudara. Iman kita harus kuat, jangan lemah. Firman Tuhan yang kita baca, saudara, pada pagi hari ini, kita mau belajar, saudara, apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ini, saudara. Yaitu dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya, saudara, di dalam bagian pasal 6, sebelumnya, bahkan ayat-ayat sebelumnya, saudara, kita melihat Rasul Paulus memberikan satu pengajaran yang kokoh, yang teguh. Salah satunya adalah bagaimana kita memperoleh keselamatan. Dan bagaimana kehidupan kita di dalam kehidupan secara praktis, baik di dalam kehidupan keluarga maupun juga di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah pekerjaan kita. Dan akhirnya barulah, saudara, di sini Rasul Paulus mengajak kita, saudara, dan memerintahkan kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, bukan kekuatan dari orang lain atau manusia kita bersandar kepadanya. Tetapi, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yaitu bagaimana iman kita menjadi kuat, saudara. Yaitu kalau kita kuat di dalam Tuhan. Kita memiliki Tuhan, dikatakan, saudara, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah pencipta akan alam semesta ini. Dan pertolongan kita hanya kepada Tuhan yang menciptakan akan langit dan bumi. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, saudara, di sana dikatakan pemazmur,
saudara, di dalam pergumulannya dia mencari pertolongan, saudara. Lalu dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kita bisa menjadi kuat, saudara, di dalam Tuhan, yaitu kekuatan kuasanya, yaitu kuasa yang daripada Tuhan, itulah yang memampukan. Dia adalah Maha Kuasa, dia adalah sumber daripada kekuatan itu, saudara. Jikalau kita bersandar kepada Tuhan, maka saudara, kita akan menjadi kuat. Karena ada kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Saudara, mengapa Rasul Paulus memerintahkan supaya kita kuat di dalam Tuhan? Karena saudara, kita menghadapi akan pergumulan di dalam kehidupan kita, saudara, tidak lepas daripada bagaimana saudara iblis mencobai di dalam kehidupan kita. Dikatakan saudara, musuh kita adalah iblis, yaitu penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, saudara, tetapi melawan daripada penguasa-penguasa penghulu dunia ini, dikatakan yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan, saudara. Maka itu saudara, di dalam pergumulan, di dalam kehidupan kita, saudara, merupakan peperangan rohani di dalam kita menghadapi akan kehidupan ini. Rasul Paulus memerintahkan kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tetapi saudara, kata kuat di dalam Tuhan ini, saudara, yaitu bukan satu kali, tetapi satu perintah yang terus menerus untuk kita kuat di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam ayat yang 11, saudara, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-13, sebab itu ambillah. Saudara, bukan saja kenakanlah perlengkapan senjata Allah itu, tetapi saudara, ambillah. Dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, bukan saja mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam peperangan rohani, tetapi dikatakan, diperintahkan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu yang disediakan oleh Allah, yang diperlengkapi oleh Allah kepada saudara dan saya. Saudara,
bukan sebagian, tetapi dikatakan seluruhnya. Nah, inilah saudara yang kita mau pelajari, yang kita mau bahas saudara di dalam bagian firman Tuhan ini. Apa saudara perlengkapan senjata Allah? Saudara, Rasul Paulus menggambarkan saudara bagaimana saudara kita mempunyai perlengkapan senjata Allah itu seperti prajurit Romawi. Dan apa yang ada di dalam prajurit Romawi itu saudara diperlihatkan atau dinyatakan di dalam bagian ini. Yaitu saudara, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, kalau kita melihat perlengkapan senjata Allah ini saudara, yaitu ikat pinggang, kebenaran, baju zirah, keadilan, kasut atau sepatu, rela memberitakan Injil atau kabar baik, perisai yaitu iman, ketopong, keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Saudara, saya mau menguraikan bagian-bagian ini, perlengkapan daripada senjata Allah yang digambarkan daripada seorang prajurit Romawi. Saudara, saya tidak mengambil berurutan di dalam bagian-bagian ayat yang tadi kita baca. Tetapi saudara, saya mau menguraikan yang pertama adalah keselamatan, ketopong, keselamatan. Untuk melindungi, ketopong melindungi kepala, ketopong keselamatan. Saudara, kita menerima keselamatan karena iman dan anugerah atau kasih karunia Allah. Kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia sudah naik ke surga. Saudara-saudara sekalian, di mana keselamatan itu yang kita peroleh menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita, di mana kita boleh berdamai dengan Allah. Keselamatan di mana kita sudah memilikinya ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tetapi saudara, bagaimana di dalam kita menjalani kehidupan di dalam anugerah keselamatan yang sudah kita peroleh? Yaitu yang kedua saudara, kita memiliki iman. Iman bukan saja saudara kita menerima akan keselamatan, tetapi kita juga hidup di dalam iman. Iman dipergunakan, dikatakan di dalam segala keadaan. Supaya apa saudara? Ketika kita menghadapi pencobaan daripada si jahat itu saudara, dikatakan dengan iman sebagai perisai itu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sudah di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Di sana sudah dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-4b dikatakan bahwa yang mengalahkan dunia ini ialah iman kita. Kita akan menang saudara, mengalahkan dunia ini saudara, yaitu dengan iman kita.
Bagaimana saudara kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam peperangan rohani. Saudara, maka kita butuh akan iman senantiasa boleh ada di dalam diri kita. Iman kita juga boleh senantiasa dinyatakan di dalam segala pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, bahwa di dalam menjalani kehidupan kita, saudara, di dalam anugerah keselamatan, maka kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran dan di dalam keadilan. Kebenaran digambarkan ikat pinggang daripada seorang prajurit. Keadilan adalah baju zirahnya, pakaian pada seorang prajurit. Saudara-saudara sekalian, bahwa kehidupan kita harus menjalani satu kehidupan yang benar, kehidupan yang adil. Karena saudara dan saya, kita hidup di dalam dunia ini, saudara, penuh dengan segala tantangan yang membawa kita kepada kehidupan kita, menyatakan kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Saudara, baru-baru ini yang terjadi di Amerika, saudara, daripada seorang yang mati di tangan beberapa polisi, sehingga demo di mana-mana, dan bahkan bukan saja berdemo, tetapi saudara, apa yang mereka nyatakan, yaitu mereka menuntut keadilan. Saudara, di dalam dunia ini seringkali tidak ada keadilan, dan siapakah yang bisa memunculkan daripada keadilan itu? Adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dan hidup benar dan hidup adil boleh sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, selanjutnya dikatakan bagaimana kita bisa menjadi kuat, kita memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu rela memberitakan Injil. Kasut sepatu menggambarkan, saudara, bahwa kita rela memberitakan Injil. Jangan saudara kita mengatakan bahwa itu urusan pendeta, penginjil, saya tidak. Tetapi saudara, amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, Dia memerintahkan sebelum Dia naik ke surga, Dia memerintahkan, kita kenal sebagai perintah yang agung, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Saudara-saudara sekalian, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, merupakan menjadi bagian perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan orang percaya. Biarlah saudara, di dalam kita menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan, saudara, biarlah kita ingat Tuhan memanggil saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh bersaksi. Inilah kesempatan saudara di dalam masa-masa seperti ini, saudara. Masa-masa yang sulit, saudara. Maka kita harus menceritakan akan kabar baik di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka. Saudara sekalian, selanjutnya, bagaimana saudara kita bisa kuat di dalam Tuhan? Kita harus memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh, firman Tuhan, Alkitab, seluruhnya firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus
di dalam dunia ini dan baru permulaan di dalam pelayanannya. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu laparlah Yesus. Datanglah si pencoba, si iblis, dan mencobai Yesus. Iblis berkata, ada tertulis. Iblis berkata, ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Saudara, saat itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa yang dijawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, saya ingin menantangkan apa yang Tuhan Yesus sampai 3 kali dicobai oleh iblis. Dia 3 kali juga menyatakan ada tertulis. Maksudnya apa, saudara, ada tertulis? Yaitu firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk menjawab daripada pencobaan si iblis. Untuk menang daripada pencobaan si iblis, Tuhan Yesus memakai firman Allah. Saudara, perlengkapan senjata Allah adalah pedang roh, firman Allah, yang kita harus miliki, saudara, di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, saudara, biarlah kita boleh mencari apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kehidupan di masa pandemi ini, COVID ini. Di dalam masa-masa yang sulit ini, saudara, maka kita seharusnya bergumul dengan Tuhan dan banyak membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi senjata rohani yang dapat menolong kita untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa menang. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh itu, bukan? Bahwa Dia bisa mengalahkan daripada pencobaan si iblis itu dengan firman Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan, John Stott, seorang penginjil, seorang pengkhotbah, seorang penulis dari Inggris yang sangat terkenal, saudara, John Stott, menulis demikian. Pertumbuhan menuju kedewasaan dalam Kristus tergantung pada adanya hubungan yang erat dengan Alkitab dan respon iman kepada Alkitab ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kehidupan saudara setelah menjadi orang Kristen? Apakah saudara membaca firman Tuhan menjadi makanan rohani, menjadi santapan rohani di dalam kehidupan saudara? Saudara, gereja kita mempunyai program 3M: membaca, merenungkan, dan menghafal firman Tuhan setiap hari. Setiap hari kita membaca 1 pasal. Program ini sudah setahun lebih boleh berjalan. Tetapi saudara, saya tidak mengetahui bagaimana, apakah saudara mengikuti membaca firman Tuhan yang dibagikan setiap minggu kepada saudara. Saudara, satu hari ada seorang pemuda yang
bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa menghabiskan Alkitab ini? Ya. Bagaimana saya bisa membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Saudara, saya menjawab kepada pemuda ini, kalau kamu mau membaca, menghabiskan Alkitab ini seluruhnya, setiap hari harus baca 3 pasal. Tetapi kalau 1 pasal saja, maka kamu harus memakai waktu selama 3 tahun. Saudara-saudara sekalian, program 3M merupakan program yang selama 3 tahun saudara kalau mengikuti membaca Alkitab, maka seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu saudara akan membaca seluruh daripada kitab-kitab di dalam Alkitab. Saudara, kesaksian daripada Bapak John Stott, saudara, sebelum dia bertobat, dia mengatakan, Alkitab saya baca setiap hari karena keharusan dari ibu saya. Tetapi saya menghadapi banyak sekali kesulitan. Tak sedikit pun saya bisa mengerti isi firman Allah. Tetapi ketika saya sudah dilahirkan kembali dan Roh Kudus berdiam dalam diri saya mulai mengerti firman Allah dan mengubah hidup saya. Saudara, firman Tuhan bukan saja kita mengerti yang mengubah akan hidup kita, tetapi saudara, firman Tuhan itu boleh menjadi terang yang memimpin di dalam kehidupan kita, bukan? Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara, firman Allah itu yang boleh menuntun di dalam kehidupan kita. Dan khususnya saudara, ketika saudara dan saya menghadapi masalah-masalah pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, bukankah kita lebih banyak tinggal di rumah, bekerja di rumah, yang belajar, yang sekolah, yang kuliah, belajar di rumah. Saudara, bagaimana saudara menggunakan waktu-waktu ini? Biarlah saudara ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau dahulu sebelum wabah COVID ini, saya sebagai orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab. Tetapi biarlah oleh Tuhan menolong kita di dalam masa wabah COVID ini, saudara. Kita mempunyai kerinduan dekat dengan Tuhan dan lebih banyak lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Seorang pendeta pengkhotbah yang terkenal, Charles Spurgeon, saudara, dia mengatakan alat pengukur terbaik bagi kehidupan rohani Anda adalah kegigihan doa Anda. Nah saudara, kita melihat bahwa pedang roh bukan saja firman Allah, tetapi juga saudara doa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, di sini memang kita melihat tidak ada satu rangkaian di dalam seluruh perlengkapan senjata Allah. Tetapi saudara, ada satu kata yang mengatakan berdoa. Saudara, satu kata perintah
yaitu bagaimana saudara kita boleh memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Yang Rasul Paulus tambahkan, saudara, yaitu doa. Doa. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Di mana Roh Kudus yang diam di dalam kita boleh menolong kita, memimpin kita, saudara, di dalam doa. Doa merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan, saudara, doa menjadi begitu penting di dalam dan ketika saudara dan saya menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan. Saudara, Dale Moody, seorang pengkhotbah kebangunan rohani dari Amerika Serikat, yang mengatakan demikian. Setiap kegerakan Tuhan yang dahsyat berasal dari orang Kristen yang mau berdoa untuk melihat Tuhan bekerja dan melawan kita. Maka kita harus memulainya dengan doa. Saudara-saudara sekalian, doa begitu penting di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap orang yang mengaku dia percaya kepada Tuhannya, maka dia memiliki satu hubungan dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Doa menjadi satu senjata rohani yang ampuh kan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ada seorang Kristen ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Tetapi sebelum dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya, di dalam mengikut Tuhan, saudara, dia seorang yang begitu rajin, saudara, dan tidak lepas di dalam kehidupannya setiap hari membaca Alkitab dan berdoa. Tetapi saudara, ketika menghadapi masalah, dia tidak lagi membaca firman Allah, tetapi doa yang masih doa. Saudara, seharusnya di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen di dalam menghadapi masalah, bukan hanya mementingkan doa, tetapi juga mementingkan agar firman Tuhan. Seorang yang bernama Leroy Im di dalam satu buku tentang doa, dia mengatakan demikian. Orang Kristen yang kuat membaca Alkitab dan berdoa. Jika orang Kristen hanya berdoa saja, dia tidak akan mengerti akan kehendak Allah. Dan jika hanya membaca Alkitab tanpa berdoa, maka ia kehilangan kuasa dan kekuatan. Saudara, bukankah di dalam kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus memiliki kehidupan yang dua-duanya, yaitu kehidupan membaca Alkitab dan kehidupan berdoa. Dan apalagi, saudara, di dalam keadaan masa yang sulit ini, saudara, ada orang Kristen yang tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi berdoa. Mungkin karena berbagai alasan dan berbagai masalah yang menunggu. Saudara, itu tandanya dia sedang mengalami akan
iman yang lemah di dalam pergumulan yang dihadapinya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, saudara. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Dengan kita memakai seluruh, mengenakan seluruh dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Kita harus memiliki keselamatan, kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita. Dan iman kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Saudara sekalian, pertanyaannya, bagaimana iman saudara? Apakah saudara dapat berkata ketika saudara ditanya, bagaimana iman saudara hari ini? Apa jawab saudara? Ketika menghadapi pergumulan, apakah iman saudara lemah? Atau sebaliknya saudara, ketika saudara mengalami pergumulan yang berat, iman saudara semakin teguh, iman saudara semakin kokoh, saudara makin kuat di dalam Tuhan, dengan pertolongan kuasa Tuhan yang boleh menolong kita, maka kita bisa menang, mengatasi segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, bulan Juni ini kita memasuki new normal. Saudara, kita tidak tahu ke depan bagaimana, saudara. Kapan kita memulai membuka ibadah yang normal kembali? Kita masih terus bersabar menunggu. Tetapi saudara, ketika saya bertanya kepada saudara, selama ini kita menjalani ibadah online, saudara. Tetapi kalau satu hari nanti, saudara, gereja boleh dibuka kembali, kita boleh memulai kembali ibadah, apakah saudara mempunyai kerinduan yang dalam untuk boleh datang bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman? Saudara, inilah saatnya saudara kita boleh terus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Kita harus semakin banyak membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur di dalam new normal ini, saudara, bahwa tempat-tempat rumah ibadah boleh dibuka lebih dahulu daripada mal-mal sebelum dibuka. Tetapi maksud saya, saudara, bukan artinya kita ayo cepet-cepet ya membuka gereja. Banyak hal, saudara, kita perlu untuk boleh mempersiapkannya. Biarlah saudara, di dalam waktu-waktu, di dalam new normal ini, saudara, biarlah kita boleh memiliki satu kerinduan kembali. Kita mau rindu untuk kuat di dalam Tuhan. Kita rindu untuk boleh memiliki iman yang teguh. Saudara, kita menjadi kuat bukan satu kali, tetapi terus-menerus saudara dan saya harus terus semakin menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaan kuasa.
di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kiranya kita bukan bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Kita bukan bersandar kepada manusia, tetapi kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa, yang sanggup dan memberikan kuasa itu, dan memberikan kekuatan kepada kita. Kuatlah di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa. Be strong in the Lord and in His mighty power. Saudara, maukah kita terus mau menjadi kuat, bukan menjadi lemah? Biarlah kita rindu senantiasa dan haus akan kehidupan kita untuk mau semakin dekat dengan Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan di dalam doa yang terus menerus, dan di mana kita boleh saling mendoakan di antara orang-orang kudus dengan tidak putus-putusnya, dan kita terus di dalam segala waktu untuk kita boleh dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, biarlah kita boleh selalu kuat di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, dan dampak daripada wabah ini sudah kita alami, dan mungkin juga ke depan saudara dan saya kita akan mengalami. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita memiliki iman yang kuat, bersandarkan kepada Tuhan yang punya kuasa itu, yang kuat, yang kita bisa sandar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau mengetahui di dalam iman setiap kami, apakah kami memiliki iman yang sedang lemah, atau kami memiliki iman yang kuat. Firman-Mu pagi hari ini boleh mengajar, mengingatkan kami, supaya kami boleh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam iman kami, di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini Tuhan, yang tidak sempurna, di mana kami menghadapi berbagai masalah, pencobaan, dan sakit penyakit wabah COVID ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh semakin dikuatkan dan menjadi kuat di dalam Engkau. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan dan meneguhkan iman kita. Jemaat sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan lainnya.
Saudara dapat transferkan ke dalam rekening gereja seperti yang tertera di layar ini. Mazmur 50 ayat 14 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kita naikkan pujian, Kaulah Tuhan keselamatanku. Syukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku. Bersyukur kepadamu Yesus, karena Engkau yang mengubah hidupku. Syukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau yang menuntun jalan hidupku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku takkan takar janji-Mu, sanggup memeliharaku. Katakan, ku percaya dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku takkan takar janji-Mu, selalu hidup dan Ku percaya dalam tangan-Mu. ku percaya dalam tangan-Mu. Ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu. Ku tak gentar. Sekali lagi katakan, ku tak gentar karena janji-Mu. Ku tak gentar karena janji-Mu, selalu hidup dalamku. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita sebelum menaikkan doa syukur, doa persembahan, kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk wabah COVID-19 ini tengah-tengah bangsa kita, dan kita juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan di tengah-tengah bangsa kita dan juga di tengah jemaat sekalian, di tengah keluarga. Mari kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan.
untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, di tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan untuk kami juga boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sehati berdoa menyerahkan ya Tuhan akan wabah COVID yang terjadi di seluruh dunia juga di tengah bangsa kami. Tuhan, kami mau mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa negara kami ya Tuhan, dari pemerintah pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri Tuhan, dan jajarannya, dan pemerintah daerah, dari gubernur sampai ke bawah, seluruh jajarannya Tuhan, di dalam menanggulangi daripada COVID ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga dapat menanggulangi akan wabah ini Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang terpapar ya Tuhan, yang saat ini berada di berbagai rumah sakit ya Tuhan, kami mohon Tuhan melawat mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Dan mungkin juga ada penyakit-penyakit yang lain Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan akan segala usaha dan penanganannya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur. Tuhan, terlebih lagi para dokter dan perawat yang boleh menangani secara langsung daripada pasien COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi bercangga mereka Tuhan, sehingga mereka juga tidak terpapar COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan yang daripada Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan akan wabah ini boleh berakhir. Tuhan, begitu besar dampak daripada wabah ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Biarlah Engkau juga menilik, Engkau mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang peduli. Kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan iman Tuhan, untuk juga boleh dapat menang ya Tuhan, boleh dapat melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan di dalam menghadapi semua ujian, masalah, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu di tengah usaha pekerjaan. Tuhan memberkati dan juga berikan juga kesehatan, dan senantiasa kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan atas wabah corona ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, youth, remaja pemuda, dan juga dewasa sampai lansia ya Tuhan. Engkaulah gembala yang baik Tuhan, Engkau yang memelihara, memberkati, mencukupi Tuhan atas segala kebutuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberi kepada kami satu kesempatan juga untuk boleh membawa persembahan sebagai pernyataan rasa syukur kami Tuhan, untuk segala berkat yang Tuhan berikan, baik berkat rohani dan berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan, nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami boleh bawa ini kiranya boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang memakai. Biarlah persembahan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kerajaan Tuhan boleh diperluaskan melalui gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dengar doa seru kami yang kami naikkan, panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Saudara sekalian, mari kita mengakhiri daripada ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus serta damai sejahteranya yang berlimpah memenuhi kamu dan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan dan berkat penyertaan daripada Tuhan dari sekarang ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.